Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azhari. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang segitiga siku-siku. Sebelum kita mempelajari trigonometri lebih lanjut, kita belajar dulu apa sebenarnya manfaat atau kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar trigonometri agar trigonometri ini bisa digunakan untuk navigasi atau menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di tengah laut. Yang kedua, trigonometri juga biasa digunakan untuk mencari ketinggian sebuah menara atau dalam pegunungan. Yang ketiga, trigonometri dalam bidang oceanografi bisa menghitung ketinggian gelombang air laut. Yang keempat, trigonometri juga bisa menghitung ketinggian dari sebuah pohon. Yang kelima, trigonometri bisa menemukan jarak antara benda-benda di angkasa. Dalam hal ini, artinya trigonometri ikut berpengaruh dalam ilmu astronomi. Yang keenam, dalam bidang arsitek, para arsitek ini menggunakan ilmu trigonometri untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, permukaan tanah, dan banyak aspek lain, termasuk bayangan matahari dan sudut cahaya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku-siku, kita ada dua hal yang berpengaruh. Yang pertama, ada teorema Pythagoras dan nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku, di mana nilai perbandingan sisi segitiga siku-siku berpengaruh terhadap nilai trigonometri. Semisal, kita memiliki sebuah segitiga siku-siku. Artinya, pada segitiga tersebut ada sudut 90 derajat. Kita anggap salah satu sudut laginya yaitu merupakan theta. Nah, di depan sudut theta ada sisi yang dinamakan dengan sisi depan, ada yang ada di sampingnya adalah sisi samping, dan sisi miringnya kita namakan sisi miring. Nah, dalam trigonometri kita mengenal istilah sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan juga sekan. Nah, nilai sin theta adalah nilai antara depan dibagi miring atau demi. Nah, selanjutnya ada nilai cos. Apa itu nilai cos? Nilai cos adalah nilai samping dibagi dengan miring, lalu nilai tangen adalah nilai depan dibagi samping atau desa, di mana nilai tangen merupakan nilai sin dibagi cos. Selanjutnya ada nilai kosekan, yakni merupakan nilai perbandingan antara 1 per sin theta, atau bisa kita balik, yakni miring dibagi depan. Lalu ada nilai sekan theta, yakni nilai 1 dibagi cos theta, atau nilai perbandingan antara miring dibagi dengan samping. Selanjutnya ada nilai kotangen theta, yakni merupakan nilai dari 1 per tangen theta. Dan bisa juga kita artikan nilai dari kotangen theta merupakan nilai dari cos theta dibagi dengan nilai sin theta. Selanjutnya ada sudut istimewa. Dalam trigonometri kita juga mengenal sudut istimewa. Sudut istimewa itu merupakan sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat, di mana sudut ini termasuk dalam kuadran 1. Nah, nilai sin pada 0 derajat yaitu 0, nilai sin 30 adalah setengah, nilai sin pada 45 derajat adalah setengah akar 2, nilai sin pada 60 derajat adalah setengah akar 3, dan nilai sin pada 90 derajat adalah 1. Nilai cos pada kuadran 1 yakni merupakan nilai kebalikan dari nilai sin. Artinya, nilai cos 0 adalah 1, nilai cos 30 adalah setengah akar 3, nilai cos 45 adalah setengah akar 2, nilai cos 60 adalah setengah, dan nilai cos 90 adalah 0. Selanjutnya ada nilai tangen. Nilai tangen merupakan nilai perbandingan antara sin dan juga cos. Artinya, ketika nilai tangen 0 adalah nilai sin 0 dibagi dengan nilai cos 0. Sin 0 adalah 0 dan nilai cos 0 adalah 1. Maka 0 per 1 sama dengan 0. Nilai tangen 0 sama dengan 0. Nilai tangen 30 adalah setengah akar 3. Nilai tangen 45 adalah 1. Nilai tangen 60 derajat adalah akar 3. Dan nilai tangen 90 derajat adalah tahingga. Selanjutnya ada nilai kosekan. Nilai kosekan merupakan tadi seperti yang dijelaskan tadi adalah nilai 1 per sin theta. Maka nilai kosekan 0 sama dengan tahingga
nilai kosekan 30 adalah 2, nilai kosekan 45 derajat adalah akar 2, nilai kosekan 60 derajat adalah setengah akar 3, dan nilai kosekan 90 derajat adalah 1. Selanjutnya adalah nilai sekan. Nilai sekan 0 adalah nilai kebalikan dari kosekan, sama seperti halnya sin dan juga cos. Maka nilai sekan 0 adalah 1, nilai sekan dari 30 derajat adalah setengah akar 3, dan nilai sekan dari 45 derajat adalah akar 2, nilai sekan dari 60 derajat adalah 2, dan nilai sekan dari 90 derajat adalah tahingga. Selanjutnya ada nilai kotangan. Nilai kotangan merupakan nilai kebalikan dari tangan. Artinya, nilai kotangan 0 adalah tahingga, nilai kotangan 30 derajat adalah akar 3, nilai kotangan 45 derajat adalah 1, nilai kotangan 60 derajat adalah setengah akar 3, dan nilai kotangan 90 derajat adalah 0. Saya akan menjelaskan kuadran. Pada trigonometri terdapat 4 kuadran, yakni kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 adalah nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 nilainya 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 nilainya 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 nilainya 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, setiap kuadran ini memiliki ciri-ciri masing-masing, di mana pada kuadran 1 semua nilainya baik sinus, kosinus, tangen, dan sebagainya merupakan nilainya berupa positif. Sedangkan pada kuadran 2 nilai sinus dan kosekan saja yang bernilai positif, selainnya nilainya negatif. Lalu pada kuadran 3 yakni nilai tangen dan kotangen yang positif, dan pada kuadran 4 nilai cos dan nilai sekan yang positif. Misal kita memiliki pertanyaan, berapa nilai cos dari 150? Maka jawabannya kita tentukan dulu, cos 150 ada di kuadran berapa? Jawabannya ada di kuadran 2. Maka nilai cos pada kuadran 2 bernilai negatif. Nah, untuk menentukan cos 150, kita tentukan dulu dari 180 dikurangi alfa sama dengan 150. Maka nilai alfa adalah 30 derajat. Maka cos 30 derajat yang bernilai negatif adalah min setengah akar 3. Kita menjelaskan apabila trigonometri atau segitiga yang kita pakai adalah segitiga siku-siku. Lalu bagaimana bila segitiga yang kita pakai bukanlah segitiga siku-siku? Maka berlaku 3 aturan. Aturan yang pertama adalah aturan sinus, aturan kosinus, dan juga luas segitiga. Di mana aturan sinus berbunyi A dibagi sin A sama dengan A dibagi sin B sama dengan A sama dengan C dibagi sin C. Lalu ada aturan kosinus. Aturan kosinus berbunyi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A, atau sama dengan cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Lalu selanjutnya ada luas segitiga. Luas segitiga yakni setengah alas kali tinggi. Kita juga bisa misalkan setengah AB sin C, atau enggak setengah A kuadrat sin B sin C dibagi sin A. Thank you.